Halo, apa kabar semuanya? Terima kasih telah berkunjung ke channel ini dan aku harapkan semuanya kita berada dalam keadaan sehat selalu. Iya, seperti kita tahu bahwa pandemi, wabah pandemi virus corona sudah hendak berlalu atau baru saja berlalu. Dan pada masa pandemi ini banyak sekali perusahaan yang memberhentikan karyawannya karena berbagai alasan. Namun demikian, baik karena pandemi ataupun tidak, ada satu cara yang umum sekali dipergunakan oleh perusahaan dalam memberhentikan atau memecat karyawannya sehingga mereka tidak perlu mengeluarkan biaya. Seperti yang kita tahu bahwa jika sebuah perusahaan memberhentikan karyawan melalui pemutusan hubungan kerja yang resmi dan sesuai aturan, mereka harus memberikan kompensasi sesuai dengan masa kerja si karyawan yang bersangkutan. Kompensasinya antara lain yaitu berupa uang pesangon sesuai masa kerja, kemudian uang pengabdian masa kerja atau UPMK yang juga jumlahnya sesuai dengan masa kerja. Serta ada pula yang berupa uang penggantian hak jika ada. Dan jika sebuah perusahaan memenuhi semua peraturan ini, tentu mereka harus mengeluarkan uang yang cukup banyak untuk pesangon bagi karyawan yang diberhentikan tersebut. Nah guys, banyak perusahaan ingin menghindari hal ini, yaitunya mereka ingin memberhentikan karyawan namun tidak ingin mengeluarkan biaya atau tidak mau rugi. Yang namanya usaha tentunya supaya untung ya guys, tidak ada yang mau rugi. Dan oleh karena itu, mereka melakukan berbagai cara agar karyawan diberhentikan atau dikeluarkan, namun mereka juga tidak perlu keluar duit. Dan pada umumnya guys, cara yang dipakai yaitu meminta sang karyawan untuk mengundurkan diri atau untuk keluar sendiri tanpa harus di PHK. Kalian tentu bertanya-tanya dalam hati, loh kok bisa kayak gitu? Ya bisa, dan hal ini sudah sangat sering terjadi. Ini juga terjadi kepada beberapa orang-orang yang aku kenal baik guys. Dan jangan menganggap bahwa hal ini cuma akan dilakukan oleh perusahaan abal-abal, perusahaan yang tidak jelas, perusahaan yang licik dan mungkin juga jahat. Tidak guys. Mungkin saja hal ini akan dilakukan oleh perusahaan dengan nama besar dan terhormat, dan mungkin juga hal ini juga akan dilakukan oleh perusahaan tempat kamu bekerja, dan mereka akan melakukannya padamu. Ya, kemungkinan ini ada guys. Kemungkinan ini akan ada seperti yang terjadi kepada beberapa orang yang aku kenal baik. Ya, caranya mereka untuk menyuruh mundur tentu berbagai macam cara guys. Ada trik-trik yang mereka pakai yang sebenarnya tidak terlalu aneh dan tidak terlalu spesial ya. Seperti mereka akan mencari-cari kesalahan sang karyawan. Mereka akan mencari-cari kesalahan karyawan beberapa waktu belakangan, dan tentunya selaku manusia kita tidak ada yang sempurna. Dan mungkin mereka akan menemukan sesuatu alasan untuk meminta kamu atau untuk meminta kita selaku karyawan untuk mengundurkan diri. Biasanya sang karyawan akan dipanggil diam-diam, ya, tidak ada yang tahu, tidak perlu dipublikasikan, dan mereka akan memberikan beberapa alasan, dan mereka akan meminta kamu atau si karyawan untuk mengajukan surat pengunduran diri. Bagi para staf atau karyawan yang mengalami hal ini tentunya akan sangat mengagetkan ya guys. Kita pasti akan sangat shock jika mengalami hal ini karena kita tidak merasa melakukan hal-hal yang serius, merugikan perusahaan, berbuat sebuah kesalahan besar
yang tidak termaafkan, tapi tiba-tiba kenapa kita diminta untuk menandatangani dan menyerahkan surat pengunduran diri? Bisa saja mereka akan membuat settingan seperti ini guys. Karena kinerja karyawan dinilai menurun, mereka akan membuat sebuah program pelatihan yang namanya bisa saja suka-suka mereka ya guys. Apapun namanya lah, itulah ya. Sebuah program yang diminta untuk diikuti oleh si karyawan, namun syaratnya yaitu adalah menandatangani surat pengunduran diri. Mungkin sang karyawan tidak akan langsung mau menandatangani surat tersebut dan mereka akan meyakinkan dengan berbagai cara, misalnya meyakinkan bahwa ini pelatihan ini nggak serius kok, yang penting kamu cukup hadir saja, sudah ya, dan kamu juga akan gampang lulus dan mendapatkan hasil yang bagus tanpa banyak kesulitan. Namun yang mereka inginkan sebenarnya guys adalah surat pengunduran diri dari kamu tersebut atau dari karyawan yang sudah dibidik untuk mengundurkan diri atau untuk diberhentikan tersebut. Jika sang karyawan terpengaruh oleh omongan mereka dan kemudian karena mungkin juga sang karyawan juga adalah orang yang patuh guys dan kemudian menandatangani serta menyerahkan surat pengunduran diri tersebut, ya sudah. Nasib kamu selesai dan di akhir program mereka akan mengatakan bahwa kamu tidak memenuhi syarat untuk lulus dan oleh karena itu surat pengunduran diri kamu otomatis berlaku. Dan wassalam, goodbye, see you later and good luck. Dan mereka tidak akan memberikan kompensasi apapun kepadamu seperti jika kamu diberhentikan lewat proses PHK yang normal atau yang sesuai dengan ketentuan. Nah, sekalipun kamu berprestasi dalam mengikuti program tersebut, belum tentu juga kamu akan selamat dan akan dipekerjakan kembali guys. Bisa saja mereka menyatakan bahwa hubungan kamu dengan pimpinan kurang baik dan juga pimpinan tetap berkehendak agar kamu resign. Dan oleh karena itu surat yang kamu tandatangani dan sudah kamu serahkan itu mulai efektif berlaku. Nah, jika hal ini terjadi pada kamu guys, apa yang seharusnya kamu lakukan sebagai seorang karyawan? Yang bisa kita lakukan adalah yang pertama, cooling down dulu ya guys. Sabar dan tetap tenang. Kemudian perlu diingat bahwa mengundurkan diri itu adalah sebuah hak, bukan kewajiban. Jadi kalau kamu diminta oleh perusahaan atau lembaga tempat kamu bekerja untuk mengundurkan diri, itu bukan menjadi sebuah kewajiban buatmu untuk mundur atau untuk keluar atas kemauan sendiri. Tetapi itu adalah hak yang bisa kamu pakai jika kamu memang benar-benar ingin mundur atas kemauan sendiri, tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun. Jadi, kalau kamu tetap disuruh mundur, ya, mungkin lewat proses intimidasi, mungkin lewat iming-iming atau lewat apapun, atau lewat trik apapun juga itu, lewat settingan apapun juga, kamu tetap berhak untuk menolak, guys. Karena itu hak, bukan kewajiban. Dan tentu saja perusahaan yang ingin memecat kamu atau memberhentikan kamu tanpa ingin keluar biaya itu tidak akan berhenti sampai di sini. Mereka juga akan punya trik-trik lainnya, settingan-settingan lainnya yang akhirnya keinginan mereka tentunya adalah kamu tetap keluar dan mereka tidak perlu keluar biaya. Lalu apakah yang bisa kita lakukan selanjutnya, guys? Yang pertama, kita juga harus tahu bahwa praktek seperti ini sebenarnya tidak sesuai aturan. Tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Tentu kamu juga berhak untuk melaporkan apa yang kamu alami kepada pihak yang berwenang. Dalam hal ini adalah Dinas Tenaga Kerja.
Namun demikian guys, kamu tidak bisa ujuk-ujuk langsung datang ke Disnaker lalu melaporkan hal ini dan mengadukan hal ini lalu Disnaker akan langsung memanggil bos perusahaan kamu. Oh tidak guys. Ada beberapa tahapan dan prosedur yang kamu harus lalui. Dan untuk ini ada baiknya juga kamu memikirkan untuk dibantu oleh orang yang mengerti masalah hukum, atau pengacara atau penasehat hukum. Dan kamu juga bisa mewakilkan untuk menjalani proses ini kepada mereka. Namun konsekuensinya tentu saja akan ada biaya yang harus dikeluarkan untuk membayar pengacara tersebut. Ya, proses yang harus dilalui antara lain guys, yaitu yang pertama adalah Disnaker akan meminta kita untuk melakukan pertemuan terlebih dahulu antara si karyawan dengan perusahaan untuk mencari jalan damai, musyawarah untuk mufakat. Dan ada dua kemungkinan, yang pertama perusahaan menolak, dan yang kedua mereka mau bekerja sama dan memberikan hak-hak kamu. Jika mereka menolak dan tidak mau mengikuti pertemuan ini yang dinamakan sebagai pertemuan bipartit, guys, karena melibatkan dua pihak, B yaitu dua, partit pihak, yaitunya pihak dari pekerja dan pemberi kerja. Kalau tidak ada kata sepakat, maka harus berlanjut ke prosedur selanjutnya yang dinamakan sebagai pertemuan tripartit, atau pertemuan yang melibatkan tiga pihak, yaitunya pihak karyawan, kemudian pihak pemberi kerja atau perusahaan, dan kemudian pihak dari Disnaker atau orang yang ditunjuk untuk menjadi penengah dalam permasalahan ini. Kemudian jika dalam pertemuan tripartit ini tercapai kata sepakat antara karyawan dengan si perusahaan atau pemberi kerja, maka masalahnya selesai. Namun jika tidak juga ada titik temu pada pertemuan tripartit ini, barulah kasus bisa dilanjutkan, yaitu mengajukan gugatan ke pengadilan yang disebut sebagai pengadilan hubungan industrial yang khusus menangani hal-hal ini. Dan tentunya layaknya sebuah pengadilan akan ada sidang-sidang yang harus dihadiri, dan sesudah seluruh prosedur persidangan telah dijalani, barulah pengadilan akan memutuskan sesuai dengan fakta-fakta yang ada. Mudah-mudahan saja ya guys ya, jika kamu memang meminta hakmu sesuai dengan undang-undang, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kita hanya cuma minta hak kita ya. Iya, karyawan hanya ingin meminta haknya ya guys, sesuai UU, bukan hendak mengambil hak orang lain. Dan tentunya adalah harapan kita bersama, pengadilan industrial akan memberikan keadilan bagi karyawan atau staf yang diberhentikan tersebut. Ya guys, pernahkah hal ini terjadi pada kalian atau mungkin terjadi pada orang-orang yang kalian kenal? Silakan sharing pendapatnya pada kolom komentar di bawah ya. Demikian saja videonya kali ini, mudah-mudahan bermanfaat, dan jika kalian berkenan silakan berikan tanda jempolnya, serta jangan lupa subscribe, serta juga share video ini kepada rekan-rekan lain yang mungkin juga ingin menyaksikan. Terima kasih dan sampai jumpa.